Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Yang terhormat kami ucapkan kepada Pak Suherdi dan juga Pak Christian, selaku dosen pengampu mata kuliah perilaku organisasi dan juga teman-teman yang berbahagia. Pada kesempatan kali ini, izinkan kami kelompok 2 memaparkan e-katalog tentang penawaran jasa konsultasi dan jasa pembuatan aplikasi layout perkantoran, yaitu coworking space. Boleh di next. Oke, adapun table of content yang kami buat ada company profile, pentingnya coworking space, kelebihan coworking space, syarat dan juga ketentuan coworking space, standar harga atau pembiayaan individu maupun kelompok, dan juga produk yang kami tawarkan. Next. Oke, untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Oke, di sini ada latar belakang perusahaan kami. Jadi, coworking space menjadi salah satu inovasi tempat kerja yang sedang populer di kalangan pebisnis baru di Indonesia. Coworking space merupakan sebuah bangunan multifungsi yang memadukan fungsi community center dan kantor, sehingga menyediakan ruang bersama yang cukup luas bagi para pekerja kantoran, khususnya startup dan aktivitas komunitas. Dengan berkembangnya dunia startup, industri kreatif dan freelancer, tempat kerja yang lebih kecil dengan harga sewa yang lebih rendah, dan suasana kerja yang lebih dinamis menjadi pilihan bagi para startup dan freelancer, terutama tempat kerja dengan fasilitas bersama seperti lobi, ruang konferensi, toilet, wifi, dan utilitas lainnya. Berikut perusahaan kami memiliki visi dan misi. Visinya yaitu untuk menjadi tempat kerja bisnis yang fleksibilitas dengan memfasilitasi apa yang dibutuhkan masyarakat dan misi menyediakan ruangan kerja berbasis teknologi digital sebagai layanan untuk kenyamanan dan kemudahan untuk bekerja ataupun belajar. Selanjutnya akan dipresentasikan oleh rekan saya. Oke, baik. Terima kasih, Zara. Selanjutnya adalah pentingnya coworking space. Yang pertama adalah desain yang tepat dan juga efisien. Kami membantu dalam mengidentifikasikan kebutuhan khusus dari pengguna coworking space dan juga merancang layout yang sesuai. Kemudian yang kedua adalah optimalisasi penggunaan ruang, yaitu kami mengoptimalkan penggunaan ruang agar sesuai dengan kebutuhan para customer. Kemudian yang ketiga, fleksibilitas dan adaptabilitas, yaitu kami membuat ruang lebih fleksibel untuk menyesuaikan dengan berbagai jenis pengguna. Kemudian yang keempat adalah kreativitas dan juga kolaborasi, yaitu kami merancang ruang agar mempromosikan sebuah kreativitas dan juga kolaborasi. Yang kelima, pemantauan pengguna ruang. Itu kami membuat aplikasi yang dapat memberikan solusi untuk memantau penggunaan ruang agar manajemen dapat mengidentifikasi tren dan juga mengambil keputusan berdasarkan data penggunaan ruang yang aktual. Kemudian yang keenam adalah pengalaman pengguna yang lebih baik. Itu kami menciptakan pengalaman pengguna yang lebih baik, mencakup desain interior yang nyaman, sistem navigasi yang instruktif, dan juga layanan yang mendukung produktivitas pengguna. Kemudian yang terakhir adalah efisiensi operasional, yaitu kami meningkatkan efisiensi operasional working space seperti manajemen inventaris, pemantauan pemakaian fasilitas, dan juga pelaporan keuangan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Dan selanjutnya itu kelebihan dari coworking space. Yang pertama itu meningkatkan efisiensi dan keselamatan kerja. Di sini dapat membantu waktu pemrosesan, meningkatkan kepuasan kerja, serta keselamatan kerja. Yang kedua ada pengurangan biaya dan waktu. Perusahaan dapat meminimalkan biaya dan meningkatkan efisiensi pengelolaan sumber daya. Yang ketiga, pengurangan biaya dan waktu dapat membantu dalam pengarsipan dokumen secara digital, memudahkan akses, serta menghemat waktu. Dan yang terakhir ada kustomisasi dan kebebasan. Perusahaan di sini dapat memilih fitur yang sesuai dan kebutuhan, menghindari fitur yang kurang kreatif, dan menghemat biaya serta waktu. Untuk slide selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Oke, selanjutnya ada syarat atau ketentuan coworking space. Yang pertama, persetujuan pemilik bisnis. Calon klien harus mendapatkan persetujuan dari pemilik bisnis atau manajemen perusahaan sebelum mengajukan penawaran jasa, konsultasi, dan pembuatan aplikasi.
Yang kedua, kontrak kerja. Menandatangani kontrak kerja yang menguraikan ruang lingkup pekerjaan, batas waktu, dan biaya yang terlibat. Yang ketiga, ketentuan pembayaran, termasuk jumlah uang muka, tenggang waktu pembayaran, dan metode pembayaran harus jelas diatur dalam kontrak. Yang keempat, hak kekayaan intelektual. Konsultan dan klien perlu sepakat mengenal hak kekayaan intelektual terkait dengan layout perkantoran yang dihasilkan. Hal ini mencangkup kepemilikan desain, kode sumber aplikasi, dan elemen kreatif lainnya. Yang kelima, revisi dan perubahan. Prosedur untuk revisi dan perubahan dalam layout perkantoran harus dicantumkan, mencangkup biaya tambahan yang mungkin timbul akibat perubahan tersebut. Yang keenam, jaminan kualitas. Konsultan perlu menjamin kualitas layanan yang diberikan. Ini mencangkup pemeliharaan, pembaruan, dan dukungan teknis setelah proyek selesai. Yang ketujuh, penyelesaian sengketa. Syarat dan ketentuan harus mencakup mekanisme penyelesaian sengketa melalui mediasi, arbitrase, atau proses hukum lainnya. Baik, selanjutnya di sini ada beberapa daftar harga individu dari produk yang kami tawarkan. Yang pertama itu ada coworking place dari harga 160.000 menjadi 145.000 per orang. Selanjutnya ada meetup dari harga 170.000 menjadi 160.000 per orang. Lalu ada total office dari harga 300.000 menjadi 290.000 per orang. Lalu ada private hot desk dari harga 370.000 menjadi 360.000 per orang. Selanjutnya ada private office dari harga 480.000 menjadi 475.000 per orang. Lalu ada dedicated desk dari harga 620.000 menjadi 600.000 per orang. Lalu ada virtual office dari harga 785.000 menjadi 760.000 per orang. Dan yang terakhir ada startup oriented incubator dari 420.000 menjadi 400.000 per orang. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan tim saya. Selanjutnya ada daftar harga kelompok. Untuk paket coworking place dikenakan harga 1 juta per hari, untuk per bulan 30 juta, dan untuk per tahun 300 juta. Selanjutnya ada untuk paket total office, dikenakan harga 2.500.000 per hari dan 80 juta per bulan, 600 juta per tahun, dan untuk paket startup oriented incubator 3 juta per hari, untuk per bulannya 80 juta dan untuk per tahunnya 800 juta. Selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Baik, terima kasih. Untuk selanjutnya ada produk keluaran atau produk yang kami tawarkan. Yang pertama ada Total Office. Total Office merupakan tipe coworking space yang diperuntukkan bagi pekerja yang menetap sementara di sebuah tempat baru. Pada umumnya, bidang yang menggunakan coworking space tipikal ini adalah pengacara, akuntan, dan pekerja public relation yang membutuhkan tempat yang nyaman sekaligus memberikan inspirasi yang baik bagi klien serta terkesan formal. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, yaitu ada produk coworking places. Coworking places merupakan tipe yang biasanya diperuntukkan untuk freelancer atau pekerja lepas yang bersifat dinamis. Nah, pengguna coworking place akan menggunakan meja, bertemu orang-orang, berkumpul di dalam suatu atmosfer yang baik, biasanya didominasi oleh pekerja usia muda. Boleh di next. Lalu ada produk ketiga yang kami tawarkan yaitu Startup Oriented Incubators. Startup Oriented Incubators ini merupakan tipe yang biasanya diarahkan bagi pekerja dengan bisnis online serta startup yang membutuhkan lingkungan yang akan menghubungkan mereka ke startup lain, sehingga menciptakan networking. Pada umumnya, pemilik coworking space tipe ini hanya mengkhususkan bagi pengguna yang sifatnya startup.
Nah, keuntungan tipe ini adalah banyaknya pekerja muda dengan ide-ide baru yang bisa berkembang menjadi besar dan didedikasikan untuk mengubah dunia dengan energi tak terbatas. Baik, saya kembalikan kepada moderator. Oke, baik. Terima kasih teman-teman. Demikian e-katalog yang dapat kami sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.